Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengelola tim atau organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemimpin diharapkan dapat menegakkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap aspek bisnis. Hal ini dilakukan dengan dorongan yang diberikan kepada karyawan untuk bekerja dengan baik serta mempertimbangkan tujuan akhir yang tidak hanya berkaitan dengan keuntungan material, tetapi juga dengan keberkahan dan tanggung jawab sosial. Kemudian ada Great Man Theory. Teori ini adalah teori orang hebat, di mana dalam teori ini, pemimpin yang luar biasa berasal dari sifat di dalam diri sendiri. Nah, kepemimpinan dianggap sebagai bakat bawaan dan hanya dimiliki oleh individu yang istimewa. Teori ini pertama kali muncul pada abad ke-19 dan telah banyak dikritik karena tidak mempertimbangkan peran penting berupa pengalaman, pelatihan, dan lingkungan dalam mengembangkan pemimpin yang efektif. Kemudian yang kedua ada trait teori atau teori sifat kepribadian. Dalam teori ini, pemimpin yang efektif memiliki sifat kepribadian tertentu seperti halnya kecerdasan, karisma, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik. Individu yang memiliki sifat-sifat tersebut nantinya cenderung menjadi pemimpin yang sukses. Meskipun teori ini itu memberikan wawasan tentang karakteristik penting bagi pemimpin, beberapa kritikus juga berpendapat bahwa tidak ada sifat yang bersifat universal untuk setiap pemimpin. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kontingensi teori atau teori kontingensi. Dalam teori ini, kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Teori ini mengakui bahwa pemimpin harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengubah gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu behavioral theories atau teori perilaku. Dalam teori ini melibatkan fokus pada tindakan seseorang pemimpin daripada sifat atau karakter bawaan. Pemimpin dapat belajar untuk menjadi lebih efektif melalui pelatihan dan pengalaman. Teori ini menekankan bahwa kepemimpinan yang sukses tergantung pada perilaku yang dapat dipelajari daripada karakteristik mental atau fisik tertentu. Teori ini juga berpendapat bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang berperilaku dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Nah, teori kepemimpinan ini juga secara keseluruhan teori ini menciptakan dasar pemahaman yang beragam tentang apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Sementara itu, beberapa teori lebih berfokus pada sifat atau karakteristik individu, yang lain menekankan adaptabilitas. Selanjutnya adalah motivasi yang relevan dalam konteks organisasi bisnis syariah. Yang pertama adalah motivasi fisiologis. Allah telah memberikan ciri-ciri khusus pada setiap makhluk sesuai dengan fungsi-fungsinya. Di antara ciri-ciri khusus terpenting dalam tabiat penciptaan hewan dan manusia adalah adanya motivasi fisiologis. Studi-studi fisiologis menjelaskan adanya kecenderungan alami dalam tubuh manusia untuk menjaga keseimbangan secara permanen. Bila keseimbangan itu lenyap, maka timbul motivasi lain untuk dapat melakukan aktivitas yang bertujuan mengembalikan keseimbangan tubuh seperti semula. Motivasi fisiologis diantaranya sebagai berikut. Pertama, motivasi menjaga diri. Contohnya adalah mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan mendorong diri untuk menetapkan batasan dalam pekerjaan dan hubungan sosial, sehingga tidak merasa terbebani dan dapat fokus pada kebutuhan pribadi. Yang kedua adalah motivasi menjaga kelangsungan hidup. Contohnya menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang memberi arah dan makna, sehingga kita termotivasi untuk terus berjuang dan bertahan, serta mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan peluang dan kualitas hidup, sehingga lebih siap menghadapi segala tantangan. Yang kedua ada motivasi psikologis atau sosial. Motivasi ini merupakan suatu dorongan psikologis yang dipelajari dari kita dan kita peroleh melalui keluarga, masyarakat,
dan pendidikan budaya. Motivasi ini meliputi yang pertama, motivasi kepemilikan. Contohnya menciptakan visi yang jelas dan dapat menginspirasi sehingga setiap anggota merasa terhubung dengan tujuan jangka panjang organisasi. Yang kedua ada motivasi berkompetensi. Contohnya dapat menyediakan program pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota tim, sehingga diharapkan nantinya mereka bisa merasa lebih percaya diri dan mampu dalam pekerjaan mereka. Kemudian yang ketiga ada motivasi kerja. Contohnya mencari pengalaman baru. Motivasi bekerja dan berproduksi. Atas dasar tawakal dan meniadakan fatalisme, ada 3 unsur yang menjadikan hidup manusia positif dan berguna. Yang pertama, mengimplementasikan potensi kerja yang dianugerahkan oleh Allah. Kedua, bertawakal kepada Allah dan mencari pertolongannya ketika melaksanakan pekerjaan. Dan yang terakhir, beriman kepada Allah untuk menolak bahaya, kediktatoran, dan kesombongan atas prestasi yang telah dicapainya. Selanjutnya, kesimpulan dari yang kami kesimpulan. Maka dari itu, kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen itu sangat penting karena bisa membantu memotivasi karyawan-karyawan dan memberikan contoh yang teladan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.